Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita punya radio, gitu ya, sebenarnya sekarang ini di sekitar kita ada nggak sih, Bapak Ibu, teman-teman, frekuensi radio yang sedang siaran? Ada ya? Kalau di kota Semarang sudah sampai penuh, geser sedikit sudah pindah, geser sedikit sudah pindah. Gitu. Kan persoalannya, satu, kita punya pesawatnya nggak? Yang kedua, apakah itu di gelombang yang tepat? Ya kan? Kalau pesawatnya, kalau frekuensinya FM, lalu kita putar di AM, meskipun dia siaran terus, kita tidak akan pernah bisa mendengar. Tapi siaran nggak sebenarnya? Siaran. Ada nggak siarannya? Ada. Tapi kita nangkapnya nggak pas. Itu. Nah, saya mau ajak dulu buka lagi 1 Korintus pasal yang ke-2. Ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pasal 3, ayat 1. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Apa manusia duniawi? Manusia duniawi bukan orang tidak percaya Tuhan Yesus, bukan. Manusia duniawi bukan orang yang belum lahir baru, bukan. Ini beberapa terjemahan mungkin lebih cocok dikatakan sebagai manusia jiwani. Kita sudah dilahirkan baru, roh kita sudah dihidupkan roh Allah, tetapi kita masih hidup dengan kekuatan jiwa kita sendiri. Ini tidak lagi bicara hidup di dalam dosa, hidup di dalam daging, bukan. Ini sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah melayani, sudah luar biasa. Tapi yang dipakai adalah kekuatan jiwanya sendiri. Apa itu kekuatan jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Setiap kita punya pikiran, perasaan, kehendak. Apa yang membedakan? Nah, ini yang bikin nggak nyambung. Karena Tuhan bicara di roh. Dan kita mencoba memahaminya memakai pikiran. Mungkin perasaan. Ketika hadirat Tuhan kuat, oh ya saya merasa merinding-merinding. Bukan itu. Roh akan ketemu. Begitu dia ada di frekuensi yang tepat, dia langsung berbunyi. Apakah tadinya tidak ada siaran itu? Ada. Tapi kita belum nyambung di situ. Buat apa ada 5G gitu ya? Handphone kita cuma bisa 3G. Sinyal sekuat apapun tidak akan nol. Allah itu roh, dan dia mau bicara kepada kita di roh. Nah, apakah kita menangkapnya di roh, atau selama ini masih di jiwa? Nah, jiwa itu bicara tentang kesenangan kita sendiri, selera kita sendiri. Ini saya sekali lagi bicara, tidak berbicara tentang dosa, kelemahan, hal yang jahat, perbuatan daging, keinginan daging, semua yang berbuat dosa. Bukan. Ini bahkan bentuknya adalah pelayanan, baca firman, ya, berkhotbah mungkin, mendengarkan khotbah, tapi kita menangkapnya dengan jiwa kita.
dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak kita sendiri. Itu sebabnya yang seperti saya katakan tadi, saya merasa saya sudah melayani Tuhan melalui banyak hal. Tapi waktu dia bertanya, bukankah engkau seperti itu juga dengan aku? Kamu pernah tanya enggak? Yang aku senangi apa? Yang aku pengini apa? Aku mau kamu melakukan apa? Apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Atau ini bisa juga diterjemahkan, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Kita tidak bisa menyembah Tuhan hanya dengan suara, karena suara hanya sampai di telinga. Kita tidak bisa menyembah Tuhan hanya dengan pikiran, karena pikiran hanya sampai ke pikiran. Tapi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh kebenaran. Berarti di dalam Roh Kudus, di dalam roh kita yang dihidupkan, yang dituntun, yang dipimpin oleh kebenaran, oleh roh kebenaran. Mari kita buka yang lain. 1 Korintus lagi, tapi ayat sebelumnya. Tetap di pasal 2, ayat 10 sampai ayat 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi, siapa yang tahu di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang di dalam dia? Dan demikian juga tidak ada yang tahu yang di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kalau yang tahu roh Allah, bagaimana kita berkomunikasi dan tahu apa yang di hati Allah? Dengan roh kita berhubungan dengan roh Allah. Bukan pikiran kita. Apakah itu berarti kita tidak pakai pikiran? Apakah berarti lalu buat apa diberi pikiran? Bukan. Pikiran harus dikembalikan ke tempat yang semestinya sebelum kejatuhan. Gimana? Pimpin oleh roh. Dia bukan Tuhan. Pikiran itu bukan Tuhan. Jiwa itu bukan Tuhan. Dia itu kepala rumah tangga. Saya ingat satu hamba Tuhan nulis bagus sekali. Dia memberi gambaran, seorang penafsir abad 17. Dia memberi gambaran seperti Yusuf di rumah Potifar. Yusuf tahu persis bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Dia bukan nyonya rumah. Sehingga ketika dia diberi, diiming-imingi yang lain, dia tahu posisinya. Bukan hamba paling rendah, bukan. Tapi dia kepala rumah tangga. Tapi dia bukan nyonya rumah. Gitu. Nyonya rumahnya itu roh. Kepala rumah tangganya akan menuruti apa yang diorder, diperintah oleh nyonyanya. Itu cara beroperasinya. Tapi sejak lahir, sebelum lahir baru, bertahun-tahun kita hidup di dalam jiwa. Karena rohnya mati. Yang memimpin siapa? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Jadi sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah melayani, sudah. Tapi yang jalan di depan, aku, ego, pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Dan dia tidak mengikuti roh Tuhan. Tidak mengikuti. Karena yang bisa mengikuti roh, itu roh. Nanti jiwa kita bagaimana? Pikiran kita bagaimana? Perasaan kita bagaimana? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita mengikuti roh Tuhan. Caranya diserahkan setiap kali. Tuhan, ini loh pikiranku. Apa kita tidak boleh? Pasti kita punya pikiran sendiri menghadapi persoalan. Apa yang jadi respon pertama kita? Menghadapi kesulitan. Menghadapi pergumulan. Apa respon pertama? Itulah yang memimpin sebenarnya. Waktu ngadepin kesulitan keuangan, respon kita pertama adalah, saya bisa pinjam pada siapa? Terus saya berkata, Tuhan,
Engkau Jehovah Jireh dan El Shaddai dalam hidupku. Engkau Allah yang menyediakan di padang gurun mana bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Engkau Tuhan yang bisa mengirimkan burung puyuh untuk lebih dari 2 juta orang. Apa yang timbul pertama? Itu dari situ sebenarnya kita ngerti siapa yang memimpin hidup kita. Sekali lagi saya tidak berkata tentang dosa, daging. Bukan. Ini orang Kristen, sudah lahir baru. Pelayanan, melayani, jadi hamba Tuhan. Tapi siapa yang memimpin? Siapa yang jalan di depan? Jiwa atau roh? Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap kali punya pikiran itu, kita serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini loh, kita bisa kenal ya. Saya sering cerita begini. Kenapa kok kita bergumul dengan kehendak Tuhan? Karena sebenarnya kehendak kita masih kuat. Kalau kehendak kita serahkan ke Tuhan, tidak ada lagi orang bergumul. Pasti dia ngikutin kehendak Tuhan. Kenapa kok saya bergumul ini? Apakah ini kehendak Tuhan buat hidup saya? Karena kehendaknya masih kuat. Kalau dia serahkan kehendaknya, loh, apakah kita tidak punya kehendak? Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Wah, sekiranya mungkin cawan ini lalu. Itu ngomong jeritan jiwanya. Kalau boleh cawan ini lalu, itu kerinduan hatinya. Yesus langsung, minum sekarang Bapak, sok ke. Kalau perlu 1 galon, bukan. Dia bergumul untuk 1 cangkir itu aja. Penderitaan itu. Sekiranya mungkin cawan ini lalu. Tapi, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu cara mengenali jiwa. Banyak orang gini, wah nanti saya pelayanan kemana ya? Atau setelah selesai kuliah, saya pergi kemana ya? Atau selesai ini saya melayani di mana? Melakukan apa lagi? Kenapa bergumul? Cara paling gampang adalah 1, kenali jiwa kita dengan jujur dan ngomong begini. Tuhan, aku tidak pengen pergi ke desa. Aku tidak pengen pergi ke tempat-tempat yang sulit. Aku pengennya pergi ke tempat yang gampang, langsung dapat kerjaan yang enak, semua gampang beres. Itu yang aku pengen Tuhan. Tapi engkau kepengen enggak? Saya sering cerita, satu anak siswa dulu waktu sudah lulus, saya tanya, kamu mau pelayanan di mana? Pak, tolong tempatkan saya di desa atau di pedalaman. Gitu ya. Saya akan berguna, saya akan bisa ngajar banyak orang, banyak anak-anak tidak bisa sekolah, putus sekolah, saya akan ngajari mereka. Mulia enggak? Sepertinya. Gitu ya. Saya tanya lagi, kenapa kamu di desa? Gitu. Belum tentu loh kehendak Tuhan buat kamu di desa. Akhirnya dia ngomong, saya mau di desa, karena di desa itu saya lebih pintar dari mereka. Kalau di kota, mereka lebih pintar dari saya. Buat apa? Bahasa Inggris mereka lebih bagus. Gitu. Itu kehendak siapa? Kehendaknya sendiri. Sekalipun sepertinya penuh pengorbanan. Ya kan? Sepertinya mulia sekali. Akhirnya kami berdoa. Dan dia melayani di satu gereja di kota. Baru diantar pertama kenalan, besoknya sudah mau minta batal. Karena minder. Lihat orang-orangnya. Dari penampilannya, dari cara ngomongnya, dia lebih pintar dari saya, lebih ini dari saya, hebat semua. Akhirnya dia melayani sana. Sudah 2 tahun mungkin. Karena kehendak Tuhan sejauh langit dari bumi. Beda sekali dengan kehendak kita. Beda dengan yang kita pikirkan. Saya mau ngomong, itu dasar yang sama. Gitu. Saya juga ditanya banyak orang, masih dan sampai hari ini. Gitu. Kenapa kuliah di Inggris gelarnya tidak dipakai, ilmunya tidak dipakai? Itu pemborosan. Ya dong. Menurut manusia, menurut Tuhan tidak. Gitu. Dulu dia yang nyuruh saya sekolah, dia yang membuka jalan sehingga beasiswa itu dapat. Sekarang dia mau jasanya diparkir di dalam lemari, tidak apa-apa. Tapi menurut manusia, tidak masuk akal. Saya ditanya banyak orang, kenapa? Kok tidak ngajar? Kenapa? Kok tidak jadi ini? Kenapa kok tidak mau bicara di sini semua? Memang
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu kebodohan. Itu kebodohan. Korudi belum lama selesai S3, Doctor of Education. Pelayanan yang dengan anak-anak kecil, dengan itu semua. Dan dulu Tuhan bicara dengan dia. Berat sekali sebenarnya kuliah S3 itu. Tapi Tuhan bicara dengan dia begini. Aku mau supaya orang-orang menghargai pelayanan anak. Tahu pelayanan anak itu pelayanan serius. Kamu harus doktor. Dan pelayanan anak tetap. Itu aja. Kebodohan buat manusia. Iyalah. Setengah mati, berat itu kuliahnya. Tapi tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami. Nah, cara paling gampang mengenali jiwa kita. Keinginan kita apa? Dan kita ngomong, Tuhan, aku kepengennya begini loh Tuhan. Ya aku serahkan kepada. Engkau kepengen enggak Tuhan? Yang ini. Itu. Karena kalau nggak begitu kita bergumul, muter-muter sebenarnya kita nggak tahu. Seperti saya katakan tadi, kenapa kita bergumul? Ya karena keinginan kita masih banyak, kehendak kita masih kuat. Gitu. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Mungkin kita pelayanan, mungkin kita berkhotbah, mungkin kita melakukan banyak hal, tapi kalau itu lahir dari daging, ini dari jiwa, dari pikiran, dari kekuatan kita sendiri, hasilnya daging. Karena semua yang dari pikiran cuma akan berhenti sampai di pikiran. Orang bertambah informasi, dan sekarang dengan artificial intelligence, dengan internet, dengan itu semua, orang tidak butuh tambahan informasi. Ketik aja beberapa kata kita bisa dapat kumpulan informasi yang sangat banyak. Dan informasi hanya berhenti sampai informasi. Tidak akan mengubah orang. Tidak akan mengubah orang. Hanya menambah informasi. Paling lama berapa hari? 3 hari. Bertahan. Oh iya ya. Oh bagus ya. Oh luar biasa. Belum pernah dengar saya sebelumnya. Itu aja. Tapi tidak ada hidup yang berubah. Sebab dia tidak menyentuh sampai ke roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh kita tidak bisa sendiri. Dia harus dalam persekutuan dengan roh Allah. Saya ajak membuka Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah sekarang kita ini hidup oleh roh sebenarnya, karena roh kita sudah dihidupkan oleh roh Allah waktu kita percaya Tuhan Yesus. Tapi apakah kita sudah dipimpin oleh roh? Itu pertanyaannya.
Yang memimpin siapa? Itu. Kita buka lagi Lukas 4. Supaya serius, nanti dikira Jojo tadi sama kayak Div, enggak tahu ayatnya di mana. Canda lah Div. Biasanya juga gitu. Lukas 4 ya. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dia dibawa di bawah pimpinan Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Roh Kudus itu setelah memenuhi, dia juga memimpin. Pimpinannya terserah dia, tempat yang dia mau. Itu kalau orang dibawa oleh Roh. Contohnya, Filipus, dia KKR di Samaria. Luar biasa, satu kota bertobat, ya kan? Kitab-kitab dibakar, semuanya, jimat-jimat diserahkan, pelepasan. Itu lawatan Tuhan terjadi. Setelah itu dipimpin ke jalan yang turun menuju padang gurun hanya untuk berbicara kepada satu orang. Pimpin oleh Roh. Kita sudah hidup oleh Roh, itu ya. Galatia tadi. Tapi apakah kita sudah dipimpin oleh Roh dalam hidup kita? Maksudnya apa? Maksudnya itu berjalanlah menjadi kebiasaan. Bahasa Inggrisnya itu walking habitually, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Orang itu kalau udah kebiasaan, misalnya nih, saya lempar ke Jojo bola. Kamu kalau nangkap pakai tangan apa, Jo? Kanan apa kiri? Kanan. Waktu tak lempar gitu, Jo, nggak ada bola ya? Ada ya? Bola di sana. Boleh dong, tolong satu kau cek. Oh. Kalau dompet, Jojo tangan kiri bisa. Keduanya luar biasa. Belum tentu ya. Gantilah, jangan Jojo. Ya. Itu ya. John, tolong tangkap. Iya, tapi reaksi spontan kita pakai apa? Kanan. Kenapa kok kanan? Karena kita habitually kan, nulis, motong, terbiasa setiap hari, punya kebiasaan sejak kecil, kecuali yang kebiasaannya sejak kecil pakai tangan kiri ya. Pasti yang spontan itu tangan kiri. Pasti spontan. Pakai mikir enggak kalau nangkep pakai tangan kanan? Oh, pakai tangan kanan dulu gitu. Enggak gitu. Spontan karena dia sudah habitually menjadi kebiasaan sejak kecil. Nah, kebiasaan kita sejak kecil adalah mikir dewe. Cari solusi sendiri. Cari jalan keluar meskipun enggak keluar-keluar, mupeng-mupeng terus, ya kan? Itu. Tadi kami sudah bicara di luar. Ini oikos orde lama. Harus direformasi. Habit yang lama. Guyon terus. Gitu ya. Jadi kenapa? Ya karena habit. Dia sudah tidak pakai mikir. Kita nulis pakai tangan kanan. Iya. Nulis langsung. Ada yang pernah coba? Coba John. Tangkap pakai tangan kiri. Tangan kiri. Wow. Malah lebih hebat. Luar biasa. Kita nulis pakai tangan kiri, mikir nggak? Kalau biasa nulis pakai tangan kanan, lama nggak? Lambat nggak? Jelek nggak? Iya kan? Males nggak? Males. Tapi kalau tangan kanan kita patah,
Terpaksa kan. Ya, lama-lama mau tidak mau tidak ada pilihan lain kan. Gitu. Seharusnya kalau kita serahkan, itu, ini seperti gambarannya seperti sekarang kita disuruh untuk pakai tangan yang kebalikannya yang itu, membangun habit yang baru di manusia roh kita. Habitnya apa? Habitnya nanya dengan dia, ngobrol dengan dia, ngomong dengan dia. Gitu. Setiap hari tanya gitu. Nah, saya sering ngomong juga begini, pagi-pagi selesai mandi, gitu. Dev tidak bisa, tidak punya pilihan, wong dia di bajunya dipakaikan, ya kan? Gitu. Tadi saya tanya, Pak Dev, apa punya kaos ini satu lusin, gitu. Apa? Ini bahasa Indonesia, tak apa, untuk ilustrasi, agak terhormat lah. Mega masih ingat nggak, Meg? Kaosnya Pak Dev? Mega udah belajar sama aku kok. Tak pikir dia itu punya kaos astronot, ini seri ke bulan, ke Mars, ke Venus gitu. Karena 2 hari yang lalu dia pakai kaos yang sama gitu. Saya ketemu. Ya. Loh, Dev, kaosmu apa punya? Terus tadi ada ilustrasi bagus nih kan, Natif ini kan astronot ada helmnya kan, terus ini helmnya 3D. Oh, itu planetnya. Oh, itu planet. Astronotnya mendarat di situ. Oh. Pas banget loh, Dev. Soalnya sikilnya nih gini. Jangan ke bawah lagi tuh. Ke bawah lagi ada pesawatnya itu. Pesawat yang kali. Wah, ini sayang direkam nanti bisa diedit ya. Oke, kembali. Sampai di mana tadi? Oh, kenapa? Oh ya, kaos gitu. Nah, kalau Dev ya kasus lain lah ya, gitu. Cobalah yang makein kaos sama Dev itu ya berdoalah, tanya Roh Kudus, kaosnya apa gitu. Tapi gini, saya sering ngomong, pakai apa ya? Kalau Roh Kudus nggak ngomong, terus jangan telanjang, Dev. Saya udah tanya, Roh Kudus nggak ngomong gitu. Nah, saya cerita satu hamba Tuhan, satu kali dia masih SMA, masih itu mau berangkat ke persekutuan doa, ada suara di hatinya, pakai kemeja putih, pakai celana kain, sepatu pantofel. Buat apa tau Tuhan? Persekutuan doa ya pakai celana jeans, pakai kaos, sandal gitu. Suara itu bicara lagi, kemeja putih, celana kain, sepatu pantofel. Dia nurut nih. Sampai ke tempat persekutuan, pendetanya bilang gini, ada jemaat meninggal, yuk kamu ikut saya, kamu mimpin pujian, saya khotbah. Sudah pas bajunya, gitu. Coba kaosan kayak Dev astronot ngono. Ya, jadi itu belajar membangun habit yang baru. Tanya aja, ngobrol aja. Kalau dia tidak bicara apa-apa, ya kita pakai aja apa yang serap di hati, apa yang ada, apa yang cocok gitu. Ya, ngerti loh gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya punya pengalaman lain. Mau pulang dari Inggris ke Indonesia, lalu di bandara itu, pas itu kalau di Inggris betul-betul ditimbang, cuman boleh 7 kilo, mau bawa laptop, bawa apapun, semua termasuk itu. Gitu. Nah, orang Indonesia tadinya laptopnya saya taruh di sini di dalam jaket, itu setelah
Selesai pemeriksaan, naik, saya keluarin, masukin ke dalam koper. Masukin ke koper, istri saya lagi ke toilet, mau masuk ke tempat sudah ke ruang tunggu gitu ya, sudah melewati proses check-in. Jelas sekali di hati, keluarkan laptopmu. Saya penawar, buat apa? Keluarkan laptopmu. Ya. Gitu, tapi dengan berat hati saya keluarkan, saya taruh lagi di dalam jaket. Jalan sudah lewat nih, konter, ditanya, panggil, hei, kalian berapa orang? Berdua. Oke, timbang dulu lagi ya. Ditimbang lagi. Coba nggak saya keluarin, itu 8 kilo lah mungkin dengan itu. Dan harus bayar denda, balik lagi ke sana. Gitu. Ya tahu loh, gitu. Sederhana, tapi seringkali kita tidak nurut. Bagaimana kita mau nurut pimpinannya dia untuk hal besar, seperti pergi ke padang gurun, dari KKR besar ke situ, kalau yang sehari-hari kita tidak pernah dengar dan nurut dengan pimpinan Roh Kudus. Kita kan mau yang besar ya kan, luar biasa. Oh Tuhan bawa saya kemana, Tuhan bawa saya melakukan ini ada orang sakit disuruh mendoakan, suruh ini. Bagaimana ketika yang sederhana, yang setiap hari, yang kecil, semua dimulai dari membangun habit itu dari yang kecil, dari yang setiap hari. Tanya, ngobrol. Bukan monolog, tapi dialog. Ngobrol, ngomong aja terus, ngomong itu membangun habit kita untuk nanti respon pertama kita ketika ada kesulitan. Kita akan langsung tanya gini, Roh Kudus ini harus bagaimana? Karena selama ini habit kita mikir, oh ini gimana ya, hubungi siapa ya, tanya ya, gitu. Itu habit. Karena sejak kecil kita dibiasakan begitu. Mikir dong, cari jalan keluar gitu. Apakah tidak mikir? Enggak, nanti dia akan menerangi pikiran kita, sehingga kita akan ngerti jalannya yang mana, ya seperti apa. Gitu. Tapi kenapa kok kita bergumul dan berat sekali? Karena setiap hari kita tidak membangun kebiasaan itu, habit, ngobrol dengan dia. Itu yang membuat berat. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Sebentar ya, saya mau baca terjemahan lain. Mazmur 42 ayat yang ke-8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tapi terjemahan dari King James Version berkata, kedalaman memanggil kepada kedalaman. Yang dari roh sebenarnya memanggil yang dari roh. Dan Tuhan memanggil kita ingin berkomunikasi, ngobrol, cerita banyak hal. Dan kita hanya bisa menangkap itu ketika kita menangkapnya dengan kedalaman, yaitu dari roh kita, menangkap dari roh Tuhan. Kalau enggak, itu tidak akan nyambung gitu. Sebab dia bicara dari roh, dia mau bicara kepada manusia roh kita. Bagaimana melatih manusia roh kita? Salah satunya Rasul Paulus katakan, barang siapa berbicara dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, dia sedang membangun rohnya. Rohnya dibangun, rohnya kuat, rohnya punya kepekaan, rohnya terbiasa bergaul dengan roh Tuhan. Itu ya, salah satunya itu. Saya belum berbicara dalam bahasa roh, kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan. Kenapa? Kalau kita berdoa dengan akal budi, coba deh, siapa yang berdoa? Ini, ngomong bahasa Indonesia, doa apapun, itu. Doakan jemaat, doakan orang kampung, doakan Pak RT, doakan Pak Lurah, Jokowi, menteri-menteri semua. Coba di timer nanti, berapa menit? 12 menit. Apalagi ya Tuhan ya.
Dan kita tidak tahu persis apa pergumulan-pergumulan mereka. Tapi kalau kita berdoa dari roh kita, tadi firman Tuhan katakan begitu ya. Roh Tuhan itu menyelidiki. Dan Roma 8 juga katakan begini. Buka lagi lah, buka. Roma 8. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh besar ini, roh Allah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya ingat dosen saya perjanjian baru, itu lulusan Inggris, doktornya dari Inggris, masternya dari Amerika. Dia nerjemahin ini. Waktu saya telepon dari Inggris dulu dia ngomong gitu. Karena roh tadi. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan lolongan-lolongan. Jadi ada jeritan-jeritan di dalam hati, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, impian, apapun itu yang tidak terucapkan sebenarnya. Dan roh membantu itu mengucapkan kepada Tuhan. Itu. Nah kalau kita hanya pakai pikiran kita, sejauh mana kita kenal itu? Jiwa kita yang disadar, yang di bawah sadar. Roh itu membantu mengungkapkan yang terdalam kepada Tuhan. Gitu. Saya mau baca, ini kutipan yang memberkati sekali menurut saya. Dari dosen saya tadi itu. Itu waktu itu beliau kuliah S3 di Inggris ya, bidang perjanjian baru. Dia bilang begini, dari riset doktor di Inggris, saya menemukan bahwa perjanjian baru bukan pertama-tama suatu kitab, tapi perjanjian baru yang dijanjikan Allah dalam kitab perjanjian lama, yakni dalam Yeremia 31 ayat 31. Boleh salah satu membaca? Yeremia 31 ayat 31. Yeremia 31:31. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Oke, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Yoel 2 ayat 29. Yoel 2 ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Ketika Allah mencurahkan rohnya kepada umatnya, janji Allah Bapa itu diingatkan Yesus dalam Kisah 1 ayat 5, bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Realisasi janji Allah Bapa ada dalam peristiwa Pentakosta di Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Rasul Paulus juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 18, dan menginginkan semua jemaat berbahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 5, serta memperingatkan supaya jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu Rasul Paulus menyebut dirinya dan rekan-rekan pelayanan sebagai pelayan-pelayan perjanjian yang baru, 2 Korintus 3 ayat 6. Apa itu perjanjian yang baru? Tuhan memberi rohnya hidup di dalam diri kita, yang dulunya cuma hinggap. Tuhan menuliskan hukumnya bukan di loh batu, tetapi di hati kita. Dia, dan tandanya apa waktu itu? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa yang baru. Oh, saya sudah berbahasa roh.
Sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Ya, buka lagi. Kisah Para Rasul 4. Saya baca dulu Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya kumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Lalu mereka berbicara semua, lalu ayat 14 begini. 13. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul, dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkan perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Sampai di situ. Hanya nabi yang dicurahi roh Tuhan di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, tua, muda, semua dipenuhi dengan roh Tuhan. Itu. Tapi tidak hanya satu kali ternyata. Coba lihat Kisah Rasul 4. Ini setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara. Saya baca mulai ayat yang ke 29. Sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Beri pada hamba-hambamu keberanian memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Ini setelah mengalami Pentakosta, dibaptis Roh Kudus. Ternyata dipenuhi itu lagi, dan lagi. Dipenuhi itu setiap kali, lagi, dan lagi. Kenapa? Karena kita ini wadah yang bocor. Ada kebocoran di dalam diri kita. Karena itu harus dipenuhi lagi, minta lagi dia memenuhi. Bahasa teologisnya itu one baptism, many infilling. Satu baptisan, banyak kepenuhan. Dipenuhi lagi. Minta lagi dia memenuhi, minta lagi dia mengurapi, minta lagi dia turun dan menguasai hidup kita, minta lagi dia melawat, minta lagi dia menjamah, minta lagi. Karena mereka berkumpul lagi dan dipenuhi lagi. Nah, mungkin kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dipenuhi, pernah menerima, didoakan, ditumpangi tangan dan semuanya. Tapi kepenuhan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, tidak cukup, tidak bisa untuk menjalani, melayani hari ini. Harus ada dipenuhi lagi, dan lagi. Dan itu bagaimana caranya? Minta mereka berkumpul bersama, berdoa, itu ya. Saya baca sekali lagi. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka berdoa, teriak bersama, memanggil nama Tuhan, itu ya, berseru kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ke-24. Ketika teman-teman mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apa yang mereka teriakkan, apa yang mereka serukan? Penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya semuanya. Engkau yang ajaib, Engkau yang menjadikan semuanya. Waktu mereka menyembah bersama, Roh Kudus memenuhi mereka lagi. Dan itu yang sedang kita lakukan 2 hari ini. Kita tidak sedang kumpul-kumpul, kita tidak sedang temu kangen, gitu ya, karena itu bisa pakai video call, gitu ya, bisa main ke Solo, main ke Semarang.
Tapi yang ditaruh kuat di hati saya, kita harus dipenuhi lagi, dan lagi. Dan seberapa kita dipenuhi, tergantung seberapa wadah kita. Kalau Pak Dev, dia bawa galon, ya dia akan pulang dapat 1 galon. Kalau dia bawa ember, dia akan dapat 1 ember. Kalau dia bawa tandon air 12.000 liter, ya dia akan dapat 12.000. Itu kehausan kita menentukan, kerinduan kita menentukan. Itu. Mari malam hari ini kita ambil waktu bersama-sama nyembah dan minta dipenuhi. Yang belum dibaptis Roh Kudus, yang belum berbicara dalam bahasa roh, nanti kami akan doakan supaya Roh Kudus membaptis, turun dan diberikan bahasa-bahasa yang baru. Ya. Yang sudah seperti kisah Rasul 4 ini, minta dipenuhi lagi, dipenuhi lagi. Sebabnya kita berkumpul. Bukan untuk berbagi informasi, bukan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, baca kisah para rasul, kita sudah kehilangan standar yang sangat jauh. Saya ngomong gini. Misalnya ini, ada kayu panjangnya 10 meter. Lalu saya potong 20 cm, ya kan? Saya potong 20 cm, saya jadikan ukuran. Kayu berikutnya saya potong dengan ini, bukan dengan meteran. Kayu pertama saya potong dengan meteran. Ukuran 10-20 cm saya potong. Ini 20 cm. Saya jadikan ukuran. Ukur 20 cm, 20 cm. Setelah kira-kira ini 30 potongan, beda enggak? Beda. Kenapa? Karena saya tidak pakai ukuran asli. Ukuran aslinya apa? Kisah para rasul. Ukuran aslinya bukan denominasi, bukan gereja, bukan sebelumnya, bukan. Itu sudah banyak sekali selisihnya, gesernya. Gitu. Standarnya kisah para rasul. Gitu. Ini meterannya. Gitu. Dan kalau kita lihat kisah para rasul, isinya penglihatan, isinya dipimpin Roh Kudus, isinya malaikat menuntun berbicara. Itu semua itu tidak dilakukan sendiri, tapi dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Karena kalau tidak, ya kita sedang main gereja-gerejaan. Kita sedang bikin perkumpulan sosial. Kita sedang bikin klub orang-orang saleh, kata Pak Simon. Dan kita tidak kepengen itu. Karena tidak ada banyak gunanya. Hanya jadi kegiatan-kegiatan aja. Kalau tidak ada Roh Allah di tengah-tengah kita. Dan dia yang memimpin. Kalau dia memimpin, bentuknya terserah dia. 3.000 orang dalam 1 hari. Nah itu yang saya tadi bilang. Ekspektasi kita, kerinduan kita sebesar apa. Kerinduan kita sebesar apa. Biar malam hari ini kita sama-sama, kita doa lebih dulu, minta kerinduan, minta diberi kehausan, menginginkan lebih. Karena ini prinsipnya. Kalau hal-hal jasmani, orang itu lapar dulu baru makan. Betul ya Dev ya? Dev aja enggak lapar tetap makan. Hah? 2 piring. Tapi kalau hal rohani, makan dulu baru lapar. Semakin kita makan, semakin kita lapar. Gimana caranya makan? Baca firman, nyembah, ambil waktu khusus, dengerin khotbah-khotbah, hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus diurapi. Terus itu akan membangkitkan kehausan. Kalau tidak ada itu, kita seperti orang sakit sebenarnya tidak punya selera makan. Tidak kepingin baca ini, tidak kepingin. Semakin tidak kepingin baca Alkitab, semakin ditambahi pasalnya. Itu untuk membangkitkan selera makan. Semakin tidak senang nyembah, sudah gelisah, tambahi jamnya. Saya kalau berdoa pakai timer, pakai waker. Kalau dia belum bunyi, ya saya di situ. Nyembah bahasa roh, gitu. Ya. Karena kalau kita ngikut perasaan, ya kadang lagi ini senang, setengah jam. Lagi jatuh cinta sama Tuhan, 1,5 jam. Lagi males-malesan, 7 menit. Lagi males banget, thank you Tuhan, amin. Tidur, hilang. Gitu. Ya. Manusia roh kita tidak akan tumbuh, tidak akan kuat. Mau, itu ya kata firman Tuhan ya. Itu. Kenapa? Roh nurut, tapi dagingnya tidak mau. Gitu. Kenapa? Rohnya lemah, rohnya tidak berdaya. Gitu. Velia aja, tolong maju Velia. Sama. Sini aja. Ini ya, saya sering kasih gambaran. Kalau manusia roh kita segini, dia kan nurut Roh Kudus ya. Kemana aja Roh Kudus bilang, dia akan jalan. Sekarang Roh Kudus bilang dengan Velia, ini saya manusia dagingnya, manusia jiwaninya. Jauh lebih besar daripada dia.
Melia kira-kira sebesar Meli. Jujur saya. Ini manusia roh. Dia mau ngikutin itu. Dan dia tahu Roh Kudus bicara ke dia, keluar lewat pintu itu, kembali ke kamar tadi, ambil barangmu di lantai 2. Kamu lakukan sekarang, Belia. Bebas kamu ke sana. Tapi dia aku enggak mau. Ini manusia jiwa niku, Dev tak cekli, Dev iso melayu, iso lunga. Dia pengen narik-narik aku. Ya, jelasin. Iya kan? Kenapa? Karena manusia jiwaninya lebih kuat. Manusia rohnya dikasih tahu Roh Kudus mau enggak? Mau, tapi tidak berdaya. Gitu loh. Karena itu dia harus dibangun, dikasih makan, terus diurak, dipenuhi, dipimpin, terus. Kalau enggak, dia enggak tumbuh. Tapi coba kalau ini manusia rohnya, dan ini manusia jiwaninya. Kita tidak perlu memberi perhatian kepada itu kata firman Tuhan. Gitu. Metanoia itu kan tobat kan berbalik kan. Dulu balik arah aja. Gitu. Fokus ngikutin ngikutin pimpinan Roh Kudus terus. Nanti dia akan lemah sendiri yang lain. Gitu. Saya mau ke sana, terserah dia mau ikut, enggak, dia akan ikut saya gitu. Daging saya, thank you. Daging saya akan diseret oleh roh itu yang jauh lebih kuat gitu. Tapi kalau roh kita enggak kuat, ya roh Tuhan bicara, aku mau ini, tapi kita enggak berani, enggak bisa melakukan, tidak berdaya gitu. Karena ditawan oleh daging. Kalau malam hari ini Roh Kudus di tengah-tengah kita, dia memenuhi kita lagi. Itu tidak cukup. Harus terus, lagi dan lagi. Dan ada bagian kita membangun habit itu, bicara, komunikasi, membangun terus, melatih manusia roh kita. Seperti orang latihan angkat beban. Nggak mungkin kan, tiba-tiba dia tidak pernah olahraga, langsung lari 21 km. Kemarin saya baru ketemu orang yang ikut half marathon ya saya. 21 km. Gitu. Padahal dia tidak pernah lari, belum pernah lari 21 km, tapi dia sudah latihan seminggu 3 kali, 4 kali, lari 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo, 10 kilo. Dia lari 21 kilo itu tidak terasa capek, tidak menurunkan ritme sama sekali, terus konstan. Padahal dia tidak lari segitu loh, tapi latihannya itu segitu. Dan saya ingat profesor saya dulu, dia mau ikut lari maraton 42 kilo. Persiapannya 1 tahun sebelumnya, dia lari, bahkan sampai 42 km itu beberapa kali untuk ikut itu. Roh menurut, tapi daging lemah. Kalau roh kita tidak dikuatkan, ya Tuhan bicara, tapi kita tidak mau ngikutin. Malam hari ini, sama-sama, kita minta lagi, dia memenuhi.